Pernah nggak sih Anda ngerasa khawatir gitu, gimana ya kalau pengetahuan, pengalaman berharga dari teman kerja yang pindah atau mungkin pensiun, itu hilang gitu aja? Ini kan masalah serius ya di banyak organisasi. Nah, hari ini kita mau coba kupas nih salah satu solusi yang lagi dikembangin di lingkungan ASN kita, aparatur sipil negara, lewat sistem pembelajaran terpadu yang namanya Corporate University atau Korpu. Fokus kita kali ini spesifik ke satu bagian penting, manajemen pengetahuan. Ini bukan cuma soal nyimpen data loh ya, tapi lebih ke gimana kita bisa mengidentifikasi, terus mendokumentasikan, mungkin juga ya dalam format kayak rekaman audio singkat gitu, dan memanfaatkan pengetahuan kunci, baik yang udah jelas tertulis, eksplisit, maupun yang ya masih ada di kepala dan pengalaman yang tersirat. Sumber kita kali ini ada dari Peraturan Resmi LAN, Lembaga Administrasi Negara, dan juga contoh nyata dari BMKG. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Iya, betul banget. Jadi, manajemen pengetahuan dalam konteks ASN Corpu ini, seperti yang dijelasin di aturan LAN itu, intinya ya mengelola aset intelektual punya instansi pemerintah. Tujuannya jelas sih, strategis banget. Pertama, yaitu tadi, jaga biar pengetahuan penting nggak nguap gitu aja. Terus bangun budaya organisasi yang mau terus belajar. Jadi sumber rujukan juga buat praktik-praktik terbaik. Dan ujung-ujungnya yang mendorong inovasi. Nah, yang menarik tadi soal bedain dua jenis pengetahuan itu ya, yang eksplisit sama tersirat atau tacit knowledge. Betul, pengetahuan eksplisit kan yang relatif gampang ya dicatatnya. Kayak SOP, laporan, prosedur kerja. Nah, yang tacit ini nih, ini lahirnya dari pengalaman bertahun-tahun, dari intuisi, pemahaman mendalam, kadang dari nilai-nilai pribadi orang itu. Nangkapnya itu tantangan tersendiri, tapi seringkali justru ini yang paling berharga buat kinerja organisasi. Makanya penting banget buat identifikasi mana sih pengetahuan kritis yang perlu dijaga banget. Ya, ya, tacit knowledge itu. Seringkali kunci suksesnya di situ ya. Pengetahuan kritis ini kan penting banget buat kelangsungan kerja. Terus, gimana caranya gali dan dokumentasiinnya? Terutama yang tacit itu. Panduan LAN nyebutin beberapa cara kan ya, dan ini nyambung nih sama ide tadi. Bikin semacam rekaman ringkas pengetahuan kritis. Tepat sekali. Metode yang disebut itu macam-macam. Bisa lewat wawancara mendalam sama pakarnya langsung, subject matter expert atau SME, bisa juga lewat diskusi kelompok terarah, FGD itu ya, atau lewat forum-forum komunitas belajar internal. Nah, hasil dari penggalian ini, itu yang didokumentasikan jadi aset pengetahuan. Formatnya bisa macam-macam. Dan rekaman audio singkat dari wawancara atau diskusi itu bisa efektif banget loh buat nangkap nuansa pengalaman yang kadang susah kalau cuma ditulis. Oke, jadi ada metodenya. Terus siapa nih yang biasanya punya peran kunci dalam proses ini di instansi? Biasanya sih ada peran Chief Learning Officer atau CLO. Ini kayak komandan strategi belajarnya instansi lah. Dia yang ngarahin. Terus ya itu tadi para SMI, pegawai-pegawai yang emang punya keahlian mendalam di bidangnya. Nah mereka inilah yang bantu identifikasi mana pengetahuan yang kritis, mastiin bener nggak isinya, nentuin siapa aja yang boleh akses, sampai akhirnya ya didokumentasiin dan disebarin. Oke, jadi ada sistemnya, ada orang-orangnya yang berperan. Nah, implementasinya gimana nih di lapangan? Mungkin contoh BMKG tadi bisa kasih gambaran lebih jelas. Nah ya, kebutuhan buat ngelola pengetahuan ini jadi kelihatan banget kalau kita lihat contoh kayak BMKG. Mereka kan punya tantangan spesifik ya, SDM-nya punya keahlian macam-macam tersebar di seluruh Indonesia lagi. Beban kerjanya tinggi, terus risiko kehilangan tacit knowledge soal cuaca atau iklim pas pakar seniornya pindah atau pensiun, itu gede banget. Pasti itu krusial banget ya di BMKG. Betul. Nah, sebagai bagian dari penerapan korpu mereka, BMKG itu membangun Knowledge Management System, KMS. Ini kayak perpustakaan digital internal gitulah, buat nyimpen semua aset pengetahuan tadi. Dan KMS ini nyambung terintegrasi sama Learning Management System atau LMS mereka. LMS ini platform buat ngelola pelatihan-pelatihan formalnya. Ini nunjukin langkah konkret ya buat ngelola pengetahuan secara sistematis. Tujuannya ya buat dukung kinerja dan capai target strategis mereka. Kayak jadi rujukan internasional gitu. Oh, jadi KMS dan LMS ini saling melengkapi ya.
Ini nyambung juga dong sama model pembelajaran 10-20-70 yang sering disebut-sebut itu. Nah iya nyambung banget. Model 10% belajar formal di kelas, 20% belajar dari orang lain atau sosial, dan 70% dari pengalaman langsung di kerjaan. Manajemen pengetahuan ini sangat mendukung porsi yang 20% lewat komunitas belajar dan berbagi pengetahuan, itu dan juga yang 70% dengan cara mendokumentasikan pelajaran penting dari pengalaman nyata di lapangan, jadi aset yang bisa dipelajari orang lain, kayak rekaman pengalaman gitu. Oke, jadi makin kebayang ya. Lantas, apa nih artinya semua ini buat Anda, para pendengar, yang mungkin juga seorang ASN atau kerja di organisasi besar? Intinya, manajemen pengetahuan ini bukan sekedar proyek IT atau numpuk-numpuk arsip aja ya. Bukan sama sekali. Ini tuh upaya strategis dan harusnya berkelanjutan buat mastiin pengalaman individu dan kolektif itu nggak hilang sia-sia, tapi justru jadi modal bersama buat terus belajar dan berkembang organisasinya. Jadi kayak investasi SDM jangka panjang gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Ini cara cerdas buat mengunci nilai dari pengalaman dan keahlian pegawai, terutama yang tase tadi, diubah jadi aset organisasi yang bisa diakses dan dimanfaatin bareng-bareng. Harapannya, instansi pemerintah jadi lebih adaptif, lebih inovatif, dan ya kinerjanya terus ningkat. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda renungkan. Lepas dari ada atau enggaknya sistem manajemen pengetahuan yang formal di tempat kerja Anda sekarang ya, gimana ya caranya Anda bisa mulai berkontribusi secara pribadi? Mungkin dengan cara yang sederhana aja, bikin catatan ringkas dari pelajaran penting yang Anda dapat, atau berbagi cerita pengalaman sukses, atau bahkan gagal sama rekan kerja, atau mungkin coba deh, bikin rekaman audio singkat tentang tips praktis yang Anda temuin pas